Terus 2 dari Indonesia, 2 dari Thailand. Thailand. Oke. Mereka semua juga pakai bahasa Inggris, even Thailand loh. Betul. Meskipun nanti kalau malam kadang kayak drama Thailand udah jalan nih. Oh gitu ya. Sama orang Thailand ini pada ngobrol pakai Bahasa Thailand. Itu udah mulai nggak paham ya. Kalian harusnya ini dong ngebales dong pakai bahasa Jawa ya. Semua balik lagi di Kukusan kumpul-kumpul santuy bareng Ara. Oke, nah kalian udah bisa dilihat di sini ada teman-temanku. Boleh saya hai dulu? Hai. Oke, nah nanti aku bakal kenalin ke kalian siapa teman-temanku ini dan pasti mereka orang-orang yang luar biasa. Kan di segmen ini kita akan ngebahas sesuatu yang aku yakin teman-teman pasti penasaran banget, terutama gimana sih caranya untuk bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Atau tidak? Oke, salah. Oke. Jadi luar pulau. Oke. Jadi boleh kita kenalan dulu ya. Boleh kamu dulu dong kenalan, cantik. Halo, nama aku Tiara dari STR Keperawatan semester 5. Oke, Tiara. Hai Tiara. Halo, boleh kenalan dulu. Halo, aku Rosa Ananda dari STR TLM semester 7. Oke, hai Rosa. Satu lagi. Oke, makasih Kak Ara. Perkenalkan teman-teman, nama aku Arum Hasnagayu dari STR TLM juga sama kayak Kak Rosa dari semester 7. Oke, jadi 2 orang dari TLM dan 1 orang dari keperawatan. Nah, jadi teman-temanku ini kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kali ya. Iya. Itu baru ikut kegiatan yang namanya summer camp. Betul. Nah, summer camp. Apa sih sebenarnya summer camp itu? Nanti kita langsung tanya. Mungkin boleh salah satu dong jelasin summer camp itu sebenarnya apa? Jadi gini, untuk namanya sendiri sebenarnya adalah Santropis, yang mana itu memang summer school atau summer camp dari Universitas Mula Warman. Nah, di situ kita bertiga itu melakukan sejenis pertukaran pelajar. Jadi kami dikumpulkan di sebuah tempat untuk belajar bersama-sama, yang mana partisipannya itu enggak hanya dari dalam negeri aja, tapi juga dari luar negeri. Ya, teman-teman. Berarti kalian tuh ketemu sama perwakilan dari luar negeri juga? Iya, betul. Oh wow, menarik nih. Oke. Pertanyaan pertama, kalian itu ada dari negara mana aja? Ada kalau nggak salah 6 negara, termasuk Indonesia, Thailand, Nigeria, Pakistan, terus Afghanistan dan Sudan. Wow, banyak ya. Tapi basically mereka Asian ya, kayaknya Asia ya. Iya, baru dari Asia. Itu kalau boleh tahu dilaksanakannya di mana acaranya itu? Di Universitas Mula Warman. Samarinda. Oh, berarti enggak Kalimantan Timur ya. Berarti masih di Indonesia Masih dilaksanakan sama Mula Warman. Oke, tapi bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Itu berapa lama acaranya? 2 mingguan. 2 minggu. Iya, dari tanggal 13 Juli itu kami sudah sampai di Samarinda sampai tanggal 27 closing. Oke. Nah, sekarang gimana ceritanya kalian bisa tiba-tiba ikut Santropis ya namanya? Iya, Santropis itu. Gimana? Dari ya mungkin dari aku awal dulu aja. Ceritanya ini sih, kami tuh sebenarnya awalnya saya pribadi tuh kayak merasa kayak ini kuliah masa cuma gini-gini aja. Padahal Mbak Arum loh yang bilang gini-gini. Enggak. Ini selama kita masih kuliah nih, karena kami juga udah semester 7. Tinggal 1 tahun lagi, masa nggak ada gebrakan baru. Jadi mulai mikir-mikir kayak gabut banget ya. Masa sebenarnya nggak gabut ya, karena kita udah di Multikas, tapi pengen sesuatu yang baru. Betul. Nah, akhirnya dapatlah informasi dari orang ngechat saya, memberikan poster. Jadi cobalah kamu Rum ikut ini, ajak temanmu gitu. Kalau bisa yang lintas jurusan juga lah. Akhirnya dapatlah ini Kak Rosa ini dari TLM dan Kak Tiara ini dari keperawatan. Berarti tidak terduga ya, tiba-tiba dikirimin terus diajak buat ikut. Tapi emang kadang gitu kalau kita pengen sesuatu ada aja dibukain jalannya gitu kan. Nah, terus itu tuh
kalian daftar itu ada seleksinya dulu sampai yang terpilih misalkan beberapa, atau kalian daftar terus memang langsung diberangkatkan? Oke. Kalau Gimana? untuk aku pribadi, karena aku dapat informasi dari Mbak Arum ya kan, Ti kalau mau coba ikut, ayo ini kita bertiga berangkat kalau bisa gitu. Terus oke Mbak, ini perlunya apa? Di situ aku masih sibuk dengan hal yang lain, jadi aku nggak begitu fokus kepada deadline-nya gitu kan. Terus ada, pokoknya untuk daftar itu kita ada CV ya kalau nggak salah, CV, terus motivation letter, terus apa lagi ya Mbak? Ya sekedar memberikan bukti-bukti kayak KTM, penerimaan dari kampus juga gitu. ya. Terus untuk daftar itu, terus nanti kita kan itu Google Docs, jadi nanti mereka yang milih, terus nanti kita dapat emailnya hamin berapa hari berangkat ya, 1 minggu satu sampai 2 mingguan, minggu. iya sebelum berangkat gitu. Berarti sistemnya itu kalian daftar dulu, mengikuti pemberkasan, setelah itu selesai, kalau terpilih begitu kan, dihubungi. Betul. Kebetulan daftarnya 3, kepilihnya 3. Wow, alhamdulillah ya. Bisa daftar 3, kepilihnya 3 semua. Itu begitu daftar, itu ada payment yang harus dibayarkan gitu nggak? Kayak biaya registrasi atau apa? Alhamdulillah banget ya, ini kami bertiga merasa sangat-sangat beruntung karena semuanya itu free. Teman-teman. Jadi dari registrasi itu 0, bahkan segala sesuatu yang kami lakukan di sana itu sudah ditanggung sama Universitas Mula Warman. Wow, itu keren sih, karena sebenarnya setahu kok beberapa memang yang pertukaran pelajar kayak gitu-gitu minimal banget regisnya itu pasti bayar. Minimal banget regisnya itu pasti bayar, makanya wow, kok bisa gratis gitu. Kebetulan ini sih pesawat aja, akomodasi pesawat yang perlu sendiri dari sini ke sana gitu ya. Tapi itu diakomodir sama kampus. Ya, pastinya. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih. Tapi seperti ya udah kita bahas juga di episode-episode sebelumnya, bahwa emang kalau teman-teman apalagi mahasiswa Poltekkes tertarik untuk ikut lomba ataupun event-event yang memang memerlukan biaya akomodasi, mulai dari misalkan registrasi atau pendaftaran, terus juga transportasi dan lain-lain, sebenarnya itu bisa dikomunikasikan ke pihak kampus supaya bisa mendapatkan bantuan ya akomodasi, karena kampus tuh pasti mendukung. Ya, dan kemahasiswaan kami Bu Eko itu sangat luar biasa untuk selalu mendukung mahasiswanya. Jadi sudah pasti ini kita semua adalah anak-anak Bu Eko tercinta gitu. Jadi Bu Eko akan selalu membantu kita semua. Oke, gitu. Nah, ngomongin tentang pendaftaran yang kayak sejenis gitulah ya, study abroad dan lain-lain sebagainya. Tadi aku mention ada harus ngumpulin motivation letter. Nah, itu tuh ini untuk tips ke teman-teman yang lain, gimana sih sebenarnya cara bikin motivation letter? Gitu. Kalau untuk aku pribadi, karena alhamdulillahnya bapakku itu sangat mendukung akademis dan benar-benar kayak beliau aja, aku harusnya izin dulu baru daftar gitu kan, tapi aku malah daftar dulu baru izin gitu. Terus aku kayak, ya ini kalau untuk motivation letternya sebaiknya gimana? Beliau tuh menyarankan jangan hanya prestasi yang sebelumnya, kamu sampaikan kamu tuh inginnya seperti apa, kedepannya seperti apa, target kamu untuk ikut ini kenapa, itu in general itu motivation letternya kamu gitu. Kalau aku pribadi seperti itu. Terus aku kirim ke ayah bilang, ya nggak apa-apa, ini bagus kok, ini bagus, coba kamu lebih detail lagi, kenapa kamu tertarik kepada Unmul, atau kenapa kamu mau masuk ke summer school ini gitu-gitu. Terus ya kalau untuk pertukaran pelajar ya of course to make friends ya kan, to make relations gitu. Ya alhamdulillahnya lancar untuk motivation letternya, karena juga itu pakai bahasa Inggris, karena international gitu kan. Jadi alhamdulillah lancar aja sih. Gitu ya. Kalau dari Rosa sendiri ada kesulitan nggak buat bikin motivation letter itu? Mungkin kebingungan saat keinginan untuk kesananya buat apa gitu. Karena mungkin untuk beberapa orang kalau misalnya kita bilang kayak pengen bikin teman, kayak kayaknya basic banget ya alasannya, meskipun memang kemanapun kita pergi pasti make relation dan juga friendship kan yang diutamakan. Kalau
Kalau baru kayaknya nggak usah dilihat ya. Untuk motivation letter. Belajar bersama. Kalau dari aku sendiri tuh yang pasti ya teman-teman, background dari kita sendiri di kuliah itu apa, dari mana, terus apa aja yang udah kita lakuin di kuliah itu pasti harus dijelaskan. Jadi kayak supaya yang menerima atau panitia yang membaca itu yakin dan merasa wah, orang ini pantas nih, yakin nih kita berikan kesempatan untuk mengikuti summer school ini. Yang kedua pastinya sama seperti yang dikatakan Kak Tiara ini, jadi memang harapan dan keinginan kita tuh nanti ketika melakukan event di sana itu apa, seperti menjalin relasi, kemudian ingin mempelajari apa aja gitu. Pastinya kalau saya sendiri, karena saya termasuk suka dengan budaya yang ada di Indonesia, saya merasa Kalimantan Timur atau lokasi Universitas Mula Warman ini sangat cocok gitu, karena banyak banget dari sukunya sendiri kan, ada suku Dayak, kemudian suku Banjar gitu, dan di sana kami disuguhkan dengan tarian-tarian dan nyanyian dari Kalimantan sendiri, dan itu sangat-sangat ternilai bagi saya. Berarti untuk motivation letternya sendiri based on background kitanya seperti apa. Untuk teman-teman nih yang pengen bikin motivation letter, background kitanya dulu, terus apa yang pernah kita dapetin. Di samping itu juga ditambahkan dengan keinginan kita ke depan seperti apa, termasuk apa yang kita harapkan dengan kita mengikuti kegiatan ini. Nah tadi nih Arum sempat singgung kalau misalkan di sana itu disuguhkan dengan berbagai penampilan, kebudayaan dari Kalimantan dan lain-lain. Kalau boleh tahu sebenarnya di sana itu tuh ngapain aja? Karena 2 minggu waktu yang panjang ya, lama sekali. Itu di sana ngapain aja? Yang pastinya yang pertama yang nggak kalah penting itu lecture series ya namanya ya. Jadi di sana kami menjelajah fakultas yang ada di Universitas Mula Warman, kayak fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas public health, terus visipol. Ada kedokteran juga kan ya? Ada FIB. Jadi kita belajar juga ya bareng-bareng di sana. Kalau anak teknik tuh ngapain aja sih kayak gitu. Terus anak hukum tuh dia praktiknya gimana kayak gitu. Iya, praktik apa? Kehakiman di praktik menjadi jaksa, menjadi hakim kayak gitu di sana. Itu berarti kayak kampus tour gitu berarti ya mekanismenya. Satu hari satu fakultas. Nah, itu kalian keliling aja untuk tahu fasilitasnya, atau misalkan ada sesi, mungkin sesi penjelasan ataupun sesi kayak di kelas gitu memberikan materi gitu-gitu juga. Kalau aku ambil satu example aja. Pas kita di Fakultas Ilmu Budaya, kita pertama-tama untuk openingnya kita dikasih sebuah kayak apa sih ya, ceremony dengan tarian Dayak, lagu Dayak, instrumen Dayak gitu. Terus habis itu kita ada snack break. Habis itu kita lanjut dengan agenda yang berikutnya, itu main gamelan, terutama untuk yang dari luar negeri karena mereka kan belum tahu gitu kan. Betul. Terus ada lagi yang bagian sebetulnya tuh pas acara ini kita dibagi, ada yang Bali sama ada yang Dayak kalau nggak salah ya. Yang pas bagian Bali itu yang mereka latihan gamelan, terus serangkaian dengan yang mereka ada yang dipanggil untuk siapa yang mau nyoba tradisional musiknya Dayak gitu. Nanti mereka diajarin apa sih, aku lupa namanya instrumennya gitu. Habis itu nanti kita perform bareng di situ. Habis itu lunch break. Habis itu lanjut lagi ke sisi budayanya Dayak, budayanya Kalimantan Timur, yang kita latihan diajarin cara nari Dayak. Terus kita main game tradisional kalau nggak salah ya. Gangsing khas sana. Berarti kalau dilihat sebenarnya fokusnya di sini mereka cukup fokus untuk menjelaskan ataupun mengenalkan kebudayaan terutama di wilayah Kalimantan sendiri gitu. Memberikan kesempatan untuk mencoba main alat musik dan lain-lain. Itu seru banget sih. Apalagi di sana nggak cuma dari Indonesia kan, ada teman-teman lain juga dari luar. Berarti bahasa yang digunakan selama kegiatan mostly bahasa Inggris. Full Inggris. Berarti percakapan di kamar pun full Inggris. Teman-teman di kamar itu dicampur. Jadi kalian nggak satu kamar? Tidak.
benar-benar sendiri-sendiri. Iya. Saya bersama orang Thailand dan dapat orang Pakistan. Terus ya, Saya sama orang Pakistan sama Sudan sama Pakistan Thailand. sama Sudan, Thailand. Iya. Kalau saya berempat, terus 2 dari Indonesia, 2 dari Thailand. ya. Thailand. Oke. Mereka semua juga pakai bahasa Inggris, even Thailand loh. Iya. Betul. Meskipun nanti kalau malam kadang kayak drama Thailand udah jalan Oh, gitu ya. sama orang Thailand ini pada ngobrol pakai Iya. Bahasa Thailand. Itu udah mulai nggak paham ya. Kalian harusnya ini dong ngebales dong pakai bahasa Jawa ya. Udah kami coba ya. Kalian belajar pakai bahasa Jawa. Oh, oke. Nah, itu tuh kalian selama di sana apakah kalian tinggalnya di hotel gitu, di asrama, atau kayak dibikin kalau misalnya camping gitu kan, atau gimana? Mbak Rosa? Kita tinggalnya di asrama. Asrama, dormnya Mula Warman. Iya. Oh, oke. Nah, di luar selain dari kampus tour dan lain-lain itu ada kegiatan lain nggak? Misalkan kayak pergi ke tempat-tempat wisatanya di wilayah Kalimantan kayak gitu-gitu atau nggak? Gimana? Tiara ini senang banget saya. Ini favoritnya aku kalau wisata itu aku ini. Kita dikasih fasilitas bis ya untuk bareng-bareng peserta sama beberapa dosen dengan buddies atau people in charge-nya kita gitu. Terus kita main ke beberapa tempat, kalau nggak salah hari ketiga kita ke pantai apa ya? Pancita Lopi Beach, terus kita snorkeling. Wow. Segala macam dicoba, air, udara, flying fox dicoba, segala macam lah. It's all free. It's all free. Dari Bukit Bengkirai sampai ke laut ya. Ini harus ini loh, wisata ke Pupuk Kaltim juga. Iya. apa itu? Itu tempat apa? Apa ya? Perusahaan pupuk terbesar ya di Indonesia. Wah, pabriknya tuh luar biasa, berhektar-hektar. Wow. Jadi berarti harus di Allahumma sholli ala sayyidina. Ada. Ingin sekali saya. Terus kemana lagi? Kalau faculty atau campus tournya kan di kampus aja gitu kan, kita bisalah jalan dari asrama gitu. Tapi kalau untuk field tripnya justru kita pakai bis, terus kayak kita sebagai anak kesehatan ya yang nggak pernah jauh dari AC, nggak pernah jauh dari gedung gitu, dibawa ke pantai, dibawa ke tempat rice paddy, tempat nanam padi gitu-gitu, kayak ternyata gini ya, kita tuh ngerasain fakultas yang lain itu ngapain aja gitu. Itu pasti pengalaman yang kayak wow. Biasanya berkutatnya kalau misalnya nggak jarum suntik, anak ini anak TLM di laboratorium gitu kan, ternyata sekarang bisa main pupuk, main wow, ada snorkeling sekali. Bener-bener dieksplor teman-teman. Iya. Wah, full ilmu. Wow. Kita bikin pempek. Bikin. Kita dibawa ke tempat produksi pempek di sana, terus ibu-ibunya mengajar kita, ini loh cara bikin pempek. Sekalian nyobain. Wow. Sepuas itu. Kita ada yang dibawa pulang nggak pempeknya? Boleh sih. Teman-teman kami bawa ke kotak snack gitu. Oh, seriusan doang? Tapi serius sebenarnya kalau di sana snacknya itu enak, banyak. Jadi kalau bawa pempek pun kayaknya nggak kemakan. Karena sekenyang itu. Dan Universitas Mula Warman itu kebetulan, benar-benar mempersiapkan segalanya sangat baik ya. Sangat baik. Wow, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan eventnya semenarik itu dengan banyak banget pengalaman yang kayaknya bisa diambil dari eventnya. Apakah itu eventnya regularly dilaksanakan setiap tahun atau enggak sih? Atau mungkin 5 tahun atau berapa tahun sekali? Eventnya gimana? Eventnya tiap tahun ada. Setiap tahun ada. Oke, setiap tahun ada ya teman-teman. Saya mau bilang tahun depan pengen ikut, tapi tahun depan kayaknya tidak bisa. Sudah tidak di Jogja. Tapi buat teman-teman yang semester berarti 135 yang tertarik untuk ikut summer camp juga di Mula Warman masih bisa. Kalau penasaran pendaftarannya seperti apa, motivation letter, mau konsultasi dan lain-lain, nanti bisa menghubungi ke Mbak Tiara, Mbak Arum ataupun Mbak Rosa gitu kan. Nah, ngomongin tentang kegiatan serupa yang memang perginya adalah pertukaran pelajar. Karena kalian udah ngerasain nih serunya kayak gimana gitu kan. Apakah kalian tertarik untuk daftar lagi kegiatan serupa ke depan? Iya. Gak mikir langsung. Iya. Sebelum kita closing ceremony, kita sama teman-teman yang partisipan di sana bahkan kayak
kita harus coba ini summer school yang dari Universitas Hasanuddin. Oh ada summer school. Boleh dong aku yang diajak juga. Iya, Universitas Hasanuddin. Terus kemarin dari UI itu juga ada summer school. Itu boleh nggak sih dikasih tahu sebenarnya untuk tahu event-event kayak gitu tuh bisa dilihat di mana? Dari international office international office kampus, jadi kayak apa namanya, akun Instagram international office kampus biasanya yang nge-share memang khusus untuk event-event yang internasional sifatnya. Oke, berarti buat teman-teman nih kalau pengen tahu, wah ada summer camp mana lagi, ini nanti bisa dicek di Instagramnya International Office Campus. Oke, sejenis itulah Instagramnya, boleh kalian cek. Siapa tahu salah satu event di antara event yang tersedia di sana jadi satu kesempatan buat teman-teman bisa ikut terlibat. Wow, keren banget ya. Abis ini aku bakal cek sih ya. Kabarin ya kalau misalnya mau daftar lagi ya. Jujur saya ingin sekali untuk bisa merasakan summer camp gitu-gitu. Semoga nanti teman-teman setelah mencoba di Indonesia ke Kalimantan bisa next mungkin bisa pergi gantian ya ke Thailand atau mungkin ke Pakistan, ke luar negeri. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat kesempatan buat pergi ke sana ya. Wah, luar biasa banget teman-teman, episode kali ini sangat seru sekali membahas tentang summer camp, dan pastinya nggak cuma aku kayaknya yang tertarik untuk bisa ikut kegiatan serupa, tapi teman-teman yang nonton juga pasti banget pengen ikut kegiatan yang sifatnya adalah pertukaran pelajar. Nah, buat teman-teman, aku mau mention sekali lagi yang tertarik dengan event-event seperti itu bisa cek di Instagramnya International Office Camp gitu. Pokoknya cari aja International Office Camp. Beberapa hal sederhana yang mungkin bisa teman-teman persiapkan dari sekarang bisa dicek atau disiapkan mulai dari CV-nya, ATS atau tidak? Tergantung ya. Oke, tergantung. Nanti bisa dicek ATS atau tidak. Motivation letter bisa dimulai bikin dari sekarang, nggak ada salahnya ya disiapin dari sekarang. Lalu juga di luar dari itu registrasi apapun yang diperlukan langsung dipersiapkan sebaik mungkin, dan kalau butuh akomodasi, biaya pendaftaran dan transportasi lain-lain percuanan, silahkan dikomunikasikan dengan pihak kampus, terutama di Poltekkes Jakarta, kampus kita tercinta yang senantiasa membantu kita untuk bisa terus upgrade diri. Terima kasih banyak Arum, Rosa dan juga Tiara untuk sharing-sharingnya, keren banget. Boleh dong kita dadah dulu untuk menutup ini, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.